alright. Okay. Tahukah teman-teman bahwa ternyata bagi suatu perusahaan, aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan X belum tentu menjadi aktiva tetap bagi perusahaan Y. Mengapa demikian? Karena hal ini berpengaruh kepada karakteristik dari masing-masing aktiva tersebut. Contoh, bagi perusahaan yang menjual mesin fotokopi merupakan persediaan barang dagangan atau aktiva lancar. Sedangkan bagi perusahaan percetakan, mesin fotokopi merupakan aktiva tetap. Lalu, apa karakteristik dari aktiva tetap? Pada umumnya, aktiva tetap yang dibeli oleh perusahaan memiliki tujuan untuk dipergunakan dalam aktivitas operasional guna memberikan laba bagi perusahaan, dan perusahaan mengharapkan manfaat lebih dari 1 tahun. Aset tetap dapat dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan ada tidaknya wujud fisik dan berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh perusahaan. Berdasarkan ada tidaknya wujud fisik, aktiva tetap dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, aktiva tetap berwujud yang terdiri atas gedung, kendaraan, mesin, dan peralatan. Sedangkan aktiva tetap tidak berwujud dapat berupa copyright yang dimiliki oleh perusahaan atau perusahaan franchise dan hak paten. Sedangkan berdasarkan manfaatnya, aktiva tetap dapat dibagi menjadi 2. Pertama, aktiva tetap terbatas, contoh gedung, kendaraan, mesin, dan peralatan, dan aktiva tetap tidak terbatas, misalkan tanah. Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat dicatat berdasarkan harga perolehannya. Aktiva tetap milik perusahaan yang dimiliki dengan cara dibayarkan secara tunai atau kas dapat dicatat berdasarkan harga beli atau harga faktur ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aktiva tersebut. Sedangkan aktiva tetap milik perusahaan yang dimiliki dan dibayarkan tidak secara kas atau non-kas dapat dicatat berdasarkan nilai wajar dari aktiva yang diperoleh atau diserahkan. Tahukah teman-teman bahwa ternyata ada 7 cara perusahaan memperoleh aktiva tetap? Yang pertama, dengan cara pembelian gabungan. Yang kedua, pembelian kredit. Yang ketiga, sewa guna usaha. Yang keempat, dengan cara pertukaran. Kelima, penerbitan sekuritas. Keenam, konstruksi. Dan yang terakhir, berdasarkan donasi atau sumbangan dari pihak lain untuk perusahaan. Mari kita bahas satu persatu. Bagi perusahaan yang aktiva tetapnya diperoleh dengan cara membeli aktiva tetap secara lamsam atau gabungan, dapat mengalokasikan harga perolehan ke masing-masing aktiva tetap dengan cara menggunakan taksiran harga pasar dari tiap aktiva tetap. Contoh, PT Insung membeli kendaraan, gedung, dan mesin secara lamsam atau gabungan senilai Rp350 juta. Menurut appraiser, nilai pasar dari masing-masing aktiva tersebut sebesar Rp115 juta untuk kendaraan, Rp225 juta untuk gedung, dan Rp30 juta untuk mesin. Pengalokasian harga perolehan gabungan ke masing-masing aktiva tetap dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Di kolom jenis aktiva, kita dapat memasukkan setiap aset tetap yang kita beli. Karena aktiva tetap yang dibeli oleh PT Insung terdiri atas kendaraan, gedung, dan mesin, maka di kolom jenis aktiva tetap kita memasukkan kendaraan, gedung, dan mesin. Sedangkan di kolom taksiran harga pasar, kita masukkan nilai harga pasar dari masing-masing aktiva tetap tersebut. Jadi, taksiran harga pasar menurut appraiser untuk kendaraan senilai Rp115 juta. Taksiran harga pasar untuk gedung Rp225 juta.
dan taksiran harga pasar mesin sebesar Rp30 juta. Tingkat persentase telah kita tentukan bahwa untuk kendaraan tingkat persentasenya sebesar 35%, untuk gedung 60%, dan untuk mesin 5%. Bagaimana kita menghitung alokasi harga perolehan? Bahwa untuk menghitung alokasi harga perolehan, kita mengkalikan tingkat persentase dengan harga gabungan atau lump sum. Sehingga kendaraan alokasi harga perolehannya sebesar Rp122.500.000 diperoleh dari 35%, tingkat persentase 35% dikali dengan harga perolehan atau gabungan Rp350 juta. Untuk gedung, 60% dikali dengan Rp350 juta. Dan untuk mesin, 5% dikali dengan Rp350 juta. Sehingga total alokasi harga perolehan sebesar Rp350 juta. Karena PT Insung membeli aset tetap secara gabungan dengan tunai atau secara tunai, maka kendaraan, gedung, dan mesin bertambah di debit dan kas berkurang di kredit. Kendaraan bertambah di debit sebesar Rp122.500.000, gedung sebesar Rp210 juta, mesin sebesar Rp17.500.000. Sedangkan kas, total kas yang dibayarkan oleh PT Insung untuk memperoleh aset tetap tersebut sebesar Rp350 juta. Kalau tadi kita membayar aset tetap secara kas atau secara tunai, maka kali ini kita memperoleh aktiva tetap dengan cara pembelian kredit. Diketahui PT Insung membeli kendaraan senilai Rp350 juta pada tanggal 6 Juni 2020. Pembayaran pertama sebesar 25%. Berarti PT Insung membayar 25% dari Rp350 juta. Dan sisanya diangsur selama 5 tahun dengan bunga flat selama tahun 12%. Untuk jurnal pembelian, maka yang kita catat adalah kendaraan bertambah di debit sebesar Rp350 juta, kas sebesar 25% dikali Rp350 juta, dan sisanya adalah utang PT Insung. Oke. Di sini teman-teman menghitung bahwa kendaraan nilainya sebesar Rp350 juta dan kas 25% dikali Rp350 juta. Sisanya Rp350 juta dikurang dengan 25% dikali Rp350 juta. Jurnal untuk mencatat pembayaran angsuran mesin. Kita membeli pada tanggal 6 Juni 2020, maka angsuran pertama yang kita bayarkan pada tanggal 6 Juli 2020. Utang usaha berkurang di debit, biaya bunga bertambah di debit, dan kas berkurang di kredit. Selain memperoleh aktiva tetap dengan cara pembelian gabungan serta pembelian kredit, perusahaan dapat memperoleh aktiva tetap dengan cara sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing merupakan cara memperoleh aktiva tetap dengan melakukan sewa. Pada akhir sewa, lessor atau pihak yang menyewakan memberikan pilihan kepada lessee atau penyewa untuk membeli aktiva tersebut. Cara lain untuk memperoleh aktiva tetap dapat dilakukan dengan pertukaran aset tetap. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara tukar tambah atau barter. Aktiva tetap yang diperoleh atau dilepaskan dapat dinilai dengan nilai wajar atau harga pasar. Apabila nilai wajar atau harga pasar tidak dapat ditentukan,
kita dapat menggunakan nilai buku aktiva tetap sebagai dasar pencatatan. Bila terjadi laba atau rugi dalam pertukaran aktiva tetap, maka laba atau rugi dari aktiva tetap sejenis tidak diakui karena memiliki manfaat, sifat, serta fungsi yang sama. Laba rugi dari aktiva tetap tidak sejenis diakui oleh kedua perusahaan karena memiliki fungsi dan sifat yang berbeda. Contoh, pertukaran mesin dengan kendaraan. Penerbitan sekuritas merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh aktiva tetap dengan cara mencatat nilai aktiva tetap atau nilai surat berharga sebesar harga pasar dari aktiva tetap atau surat berharga tersebut. Pada contoh soal berikut, diketahui bahwa perusahaan Insung memperoleh peralatan dengan menerbitkan 150.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.200 per lembar. Sedangkan harga pasar saham saat terjadi pertukaran adalah Rp1.300 per lembar. Maka, jurnal untuk mencatat perolehan peralatan adalah sebagai berikut. Peralatan bertambah di debit sebesar Rp195 juta, kita peroleh dari 150.000 lembar saham dikali dengan Rp1.300 per lembar. Modal saham 150.000 lembar saham dikali dengan Rp1.200 dan agio saham adalah selisih dari peralatan dengan modal saham. Peralatan sebesar Rp195 juta kita peroleh dari 150.000 lembar saham dikali dengan Rp1.300 per lembar. Sedangkan modal saham diperoleh dari Rp1.200 per lembar dikali dengan 150.000 lembar saham. Sedangkan agio saham adalah selisih dari peralatan sebesar Rp195 juta dikurang dengan modal saham sebesar Rp180 juta. Cara lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh aktiva tetap adalah dengan membangun atau membuat sendiri aktiva tetap yang diperlukan atau dibutuhkan. Dalam hal ini adalah konstruksi. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membangun atau membuat aset tetap dicatat sebagai harga perolehan. Cara ketujuh untuk memperoleh aktiva tetap bagi suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menerima donasi dari pihak lain. Aktiva tetap yang diperoleh dari donasi dapat dicatat sesuai dengan harga pasar dari aktiva tersebut. Pada contoh soal, diketahui bahwa PT Insung memperoleh donasi peralatan dari pemerintah dengan harga pasar sebesar Rp35 juta. Jurnal untuk mencatat perolehan aktiva tetap tersebut adalah peralatan bertambah di debit sebesar Rp35 juta dan modal sumbangan bertambah di kredit sebesar Rp35 juta. Demikian pembahasan kita pada kali ini mengenai akuntansi aktiva tetap. Thank you for watching, dan jika ada request untuk judul video selanjutnya, silahkan teman-teman menuliskan requestannya di kolom komentar. Bye-bye!